Ada perlu apa Anda memanggil saya? Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Anda memanggil saya kemari cuma untuk mendongeng? Tenang saja, ini tidak akan menyita banyak waktumu. Tapi ini sangat penting buat saya. Baiklah, silakan. Saya ini orang Taipei. Saya ingat waktu itu, saya masih kuliah tingkat 3. Hampir mulai jadi dokter magang. Ayah saya bilang mau buka pabrik di Tiongkok daratan. Saya ikut beliau survei ke sana. Di musim panas tahun itulah, saya kenal seorang gadis. Kami langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kami berdua melewati masa-masa yang manis dan romantis. Bisa dibilang, seumur hidup saya tak akan melupakannya. Hanya sebulan itu saja. Saya dan dia selalu bersama setiap hari. Tidak pernah terpisah. Sampai akhirnya datang kabar dari Taiwan. Ibu saya sakit keras. Saya dan ayah harus pulang menjenguknya. Di malam sebelum kami berangkat, saya bilang padanya, kalau ibu saya sudah sembuh, saya pasti akan membawanya ke Taiwan menemui orang tua saya. Kami sudah berjanji. Tapi siapa sangka, ibu saya malah tak kunjung pulih. Dan akhirnya meninggal dunia. Kami mengadakan pemakaman yang berlangsung sangat lama. Setelah pemakaman selesai, aku ingin segera mencarinya. Tapi karena beberapa alasan, aku tidak bisa pergi. Kenapa begitu? Tahun itu, Taiwan baru saja dilanda krisis ekonomi. Pabrik ayahku hampir bangkrut. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Menghadapi masalah sebesar itu. Suatu hari, ayahku memperkenalkan seorang gadis kepadaku. Ternyata, dia ingin aku menikahi gadis itu. Katanya, asal kami menikah, bisnis keluarga bisa terselamatkan. Aku sama sekali tidak mau. Tapi demi bisnis keluarga, aku terpaksa menyetujuinya. Menikah dengan gadis itu. Setelah menikah, kesempatan ke Tiongkok mencarinya. Aku ingin mengatakannya langsung, ingin menyesal di hadapannya. Ingin mengakui kesalahanku langsung. Kalau begitu, Tuan Sang, apa Anda pernah berpikir? Gadis dari Tiongkok daratan ini mungkin terus menunggu Anda? Saat aku tiba di rumahnya, ternyata rumahnya sudah kosong. Semua barang sudah diangkut pergi. Saat itu, aku langsung terdiam membeku. Kepalaku benar-benar kosong. Aku benar-benar tidak tahu harus mencarinya kemana. Aku duduk di depan pintu rumahnya. Terus duduk, dan terus duduk. Aku benar-benar tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Sampai akhirnya, salah satu tetangganya keluar. Dia memberitahuku bahwa gadis itu sudah tiada. Dan dia pernah pergi ke rumah sakit. Dia sakit. Dia tidak sakit. Dia mengandung anakku. Lalu setelah itu, apakah kamu menemukan mereka? Apakah ini alasan Bapak sering kembali ke Tiongkok daratan? Ya. Awalnya bukan. Beberapa tahun ini, aku sering kembali ke Tiongkok daratan untuk urusan bisnis. Juga sudah pergi ke banyak tempat berbeda. Setiap kali dapat kabar, aku datang mencarinya. Setiap kali datang dengan penuh harapan. Tapi akhirnya selalu pulang dengan kecewa. Kalau sekarang, ada hasilnya? Tuhan akhirnya tidak tega padaku. Akhirnya aku bisa bertemu dengannya. Ternyata dia sudah menikah. Kalau anaknya? Dia bilang padaku, anaknya sudah meninggal saat bayi. Aku sangat ingin bertemu dengannya,
mendengar dia memanggilku ayah. Aku ingin bilang langsung padanya bahwa ayahnya yang salah. Aku berharap dia bisa memaafkanku. Sebenarnya menurutku, masalah ini tidak sepenuhnya salah Bapak. Seandainya anak itu masih hidup, dan dia mendengar semua cerita Bapak, dia pasti akan sangat memahami dan memaafkan Bapak. Karena aku yakin, dia pasti sangat merindukan ayah kandungnya. Aku harap memang begitu. Tapi akhirnya aku tahu. Ternyata selama ini dia membohongiku. Anakku ternyata tidak mati. Bahkan, selama ini ada di hadapanku. Hari ini hari ibu kan? Untuk Mama. Ini untuk seseorang yang sangat penting bagiku. Aku takut darah, MA. Aku di sini, jangan takut. Dari miliaran orang di dunia ini, kita bisa bertemu. Takdir ini sungguh ajaib. Jadi, maukah kau menikah denganku? Entah si bodoh itu, saat melihat cincinnya, akan seperti apa ekspresinya? Halo, Dokter Y. Loh, kok tiba-tiba pulang? Tumben nggak telepon dulu. Awalnya dari Singapura ke Jepang, terus aku kangen kamu. Jadi lewat jalur domestik. Akhir pekan ini aku temani kamu. Bagus sekali, terima kasih. Junji bikin kamu repot enggak? Nggak kok. Aku akhir-akhir ini lumayan santai. Junji jauh lebih penurut sekarang. Dan juga cukup membanggakan. Kerja sama kami dengan Yuhua juga semakin erat. Bisnisnya berjalan baik. Bagus. Kalau Junji benar-benar bisa mengelola hotel ini, aku akan ajak kamu keliling dunia. Keliling dunia? Ya, Jangan mimpi aja. Setelah seharian di pesawat, pasti capek kan? Masuk kamar, aku siapkan air mandi buat kamu.
Kamu telepon anak kita. Enggak tuh. Pasti lupa bawa kunci lagi. Aku bukain pintu, nanti kamu kasih dia kejutannya. Oke deh. Loh, kok kamu kesini? Aku, Kamu kenapa? Sini-sini, masuk dulu baru cerita. Ayo masuk. Ada apa? aku mau tanya sesuatu. Tanya aja. Waktu aku masih di panti asuhan, apakah kamu orang yang membiayai aku? Kamu kenal Zhang Donghui dari hotel kan? Hari ini dia cerita banyak hal ke aku. Dia bilang apa sama kamu? Jangan dengerin omong kosong dia. Tapi aku mau tidak mau harus percaya. Karena dia bilang, aku ini anak kandungnya. Dia suruh aku tanya langsung ke kamu. Kenapa diam saja? Kamu itu sebenarnya ibuku apa bukan? Jadi semua yang dia bilang itu benar? Kenapa? Bilang padaku. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu tidak menginginkanku? Kenapa sejak aku lahir kamu sudah tidak menginginkanku? Kenapa kamu diam saja? Kalau kamu memang sangat membenciku, kenapa kamu masih menahanku di sisimu? Bahkan terus membiayai hidupku. Kenapa? Kenapa kamu tega membuangku? Kenapa sejak aku lahir kamu sudah tidak menginginkanku? Kenapa sebenarnya? Ibu. Ada apa ini? Mau apa Lin Chong Er ke sini? Kenapa dia datang ke rumah kita untuk menuntut? Tapi kamu tidak memarahinya? Bukan begitu. Semua yang dia katakan itu benar. Semuanya benar. Bukan begitu, Junjie. Dengarkan dulu penjelasan ibu. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa padaku. Aku mengerti semuanya. Aku akhirnya tahu kenapa kamu begitu membelanya. Kamu menyembunyikan semuanya dariku, itu sudah keterlaluan. Kamu sudah menipu perasaan ayah. Apa kamu sadar? Junjie, kamu tidak punya hak bicara seperti itu pada ibumu. Keluar. Kenapa aku tidak boleh bicara seperti ini padanya? Apa kamu lihat? Apa yang baru saja mereka berdua lakukan? Terserah apa yang dia lakukan. Kamu tetap tidak punya hak. Ibu, apa yang terjadi dengan istriku? Ibu. Cepat panggil ambulans. Telepon. 120. Baik. Dokter Ye, bagaimana kondisi ayah saya sebenarnya? Apakah sudah baik? Jia Hao. Awalnya kami mendiagnosis ayahmu menderita tukak lambung. Selama proses pengobatan,
Kami melakukan pemeriksaan menyeluruh pada beliau. Dari hasil pemeriksaan, kanker usus besarnya tidak kambuh. Tapi, sel-sel kankernya sudah menyebar ke hatinya. Jadi, dia harus segera kembali untuk dirawat sekarang juga. Katamu dia sudah sembuh? Karena itu ibuku mengajaknya liburan ke Bali. Lalu bagaimana sekarang? Hasil diagnosis ini sudah pasti. Ayahmu benar-benar mengalami metastasis kanker hati. Kalau begitu dia harus segera kembali untuk dirawat. Sepertinya aku harus segera meneleponnya. Kamu jangan panik dulu. Setahuku tentang ayahmu, dia tidak pernah menganggap serius penyakitnya sendiri. Kamu harus langsung ke Bali untuk menjemput ayahmu pulang. Ya, tidak ada pilihan lain. Aku akan urus sekarang. Terima kasih ya. Aku pergi dulu. Baik. Karena aku percaya, dia pasti sangat merindukan ayah kandungnya. Anakku ternyata tidak meninggal. Bahkan, selama ini ada di hadapanku. Apakah semua yang dia katakan itu benar? Kenapa? Kenapa sejak aku lahir, kamu tega membuangku? Kenapa kamu masih menahanku di sisimu? Bahkan terus membiayai hidupku. Kenapa? Chong-er, pulanglah bersamaku. Jangan urus aku. Pergi sana. Chong-er, ayo pulang. Ku bilang jangan urus aku. Minggir. Pergi. Kak, kamu ngapain sih? Aku lagi pesan tiket. Aku mau ke Bali. Pesan tiket? Kenapa ke Bali? Ada apa? Gak apa-apa. Aku gak punya waktu jelasin sekarang. Terus sebenarnya kenapa? Gak apa-apa. Aku cuma mau jenguk ayah ibu. Terus bawa mereka pulang. Santai aja. Apa ayah ibu kenapa-kenapa? Gak. Udah, aku telepon mereka dulu ya. Cepetan, cepetan. Halo, MA. Jahau, Ayah ada di dekat ibu nggak? ada. Ayahmu ada di sampingku. Aku cuma mau kasih tahu. Aku baru aja beli tiket ke Bali. Besok pagi-pagi aku sampai. Ngapain kamu ke Bali? Bukannya ayahmu udah nyerahin hotelnya buat kamu kelola? Kalau kamu ke sini, siapa yang urus hotel? Hotelnya udah jalan kok sekarang. Nggak ada apa-apa, aku cuma mau jenguk kalian aja. Nanti pas udah sampai aku kabari, kita ngobrol lagi. Oke. Tianming, katanya anak kita mau ke sini. Suamiku. Sayang, kamu kenapa? Sayang, jangan buat aku takut gini. Jangan buat aku takut. Jahau, ayahmu kayaknya pingsan. Pingsan! MA. Sayang, bangun.
Bangun, Dong. Ayah kenapa? Jahau, ayahmu pingsan. Kak, ayah sebenarnya kenapa? Kata dokter gimana? Kata dokter. Gula darah ibumu rendah, jantungnya juga lemah. Dia nggak boleh kena stres lagi. Yah, sebaiknya kamu pulang istirahat. Aku di sini nemenin mama. Nggak usah. Ibumu sekarang tidurnya udah nyenyak. Kondisinya juga udah stabil. Kamu keluar dulu. Ayah ada yang mau dibicarain sama kamu. Jadi, sejak awal ayah udah tahu soal ini? Ibumu waktu muda ngalamin banyak penderitaan. Setelah punya keluarga yang stabil. Apalagi setelah kamu lahir. Dia nggak pernah mau bahas masa lalunya. Dia nggak mau mengungkit lagi kesedihan masa lalu. Yah, aku cuma nggak ngerti. Bahkan ayah tahu kalau mama punya anak perempuan di luar nikah. Lalu kenapa ayah setuju? Buat ngirim anak kandungnya itu ke panti asuhan? Nah, banyak kejadian di masa lalu itu. Nggak bisa dijelaskan pakai logika sekarang. Zaman dulu, ayah cuma ingin menikahi ibumu. Ayah tulus mencintai ibumu, dan ayah juga menerima anaknya itu. Tapi ibumu yang nggak mau. Dia nggak mau dicap buruk. Sama keluarga kita. Jadi, dengan berat hati, dia merelakan anaknya pergi. Dia melakukan itu demi ayah, demi keluarga kita. Sampai dia rela mengorbankan darah dagingnya sendiri. Tapi mana mungkin ada ibu kandung di dunia ini yang bisa melupakan anak kandungnya sendiri? Lihat saja. Sebenarnya selama ini, dia diam-diam memperhatikan Chong Er. Dia jadi investor anonim di panti asuhan itu. Bahkan dia yang merekrut Chong Er masuk ke Yasiu Group. Nah, setelah ayah ceritakan semua ini, apakah kamu masih dendam pada ibumu? Sebenarnya sampai sekarang aku masih bingung. Tapi setelah tahu mama punya begitu banyak beban dan alasan, aku benar-benar kasihan padanya. Ayah, kamu benar-benar pria yang baik. Begitu besar hati, masih bisa menerima semua masa lalu mama. Saat seseorang bisa merindukan orang lain siang malam, dan bahkan rela berubah demi dirinya, saat itulah kamu akan paham apa artinya cinta. Aku sebenarnya sudah bisa memaafkan mama. Tapi sepertinya Lim Chong Er belum bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak tahu apa karena ayah kandungnya yang terus menghasut di belakang. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Keluarga yang bahagia selalu mirip satu sama lain. Keluarga yang tidak bahagia selalu berbeda caranya. Perasaan Chong Er sebenarnya sangat bisa kupahami. Lihat saja, sejak kecil dia selalu merasa tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Mungkin dia menciptakan banyak alasan agar dirinya bisa bertahan hidup dengan tegar. Tapi sekarang, kedua orang tuanya muncul di hadapannya. Terutama ibu kandungnya sendiri, yang ternyata ada di dekatnya, tapi tidak mau mengakuinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Iya kan? Tapi aku percaya, setelah dia tenang nanti, dia pasti akan mengerti penderitaan orang tuanya. Suatu saat nanti, dia juga akan memaafkan ibumu. Menurutku ini sudah lewat lebih dari 20 tahun.
Mama nggak perlu ragu-ragu lagi. Kamu bicara senaknya saja. Kamu tahu kenapa ibumu selalu bimbang? Nggak tahu. Semua demi kamu. Lihat saja sikapmu tadi. Aku tahu aku salah, tadi aku nggak seharusnya meledak-ledak begitu. Sampai membuat Mama shock begitu. Kalau dari awal kamu sudah sadar seperti ini, ibumu nggak perlu serba salah. Soal liontin Mansu ini, aku harap kamu pakai satu. Aku pakai satu. Setelah dipakai, liontin ini mewakili diriku untuk selalu melindungimu. Biar kamu nggak terus-terusan sial belakangan ini. Lu Jiaho. Kenapa kamu belum datang juga? Kamu tahu nggak? Hari ini akhirnya aku tahu siapa ayah dan ibuku. Tuan Zhang ini. Ternyata dialah ayah kandungku. Dan akhirnya aku juga tahu kepala panti. 3 huruf Feng Yasiu yang dia tulis untukku. Apa artinya? Ternyata Feng Yasiu. Dia bukan cuma orang yang diam-diam membiayai hidupku. Dia juga ibu kandungku. Tapi kenapa ibu tidak mau mengakui aku? Apa salahku? Kenapa ibu tidak mau mengaku aku anaknya? Lu Jiahao, kenapa kamu belum datang juga? Aku ingin sekali menceritakan semuanya padamu. Kapan kamu datang? Jiahao. Jiahao. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan jelaskan semuanya pada dokter untukmu. Sudahlah, jangan banyak dulu. Cepat sana. Semoga selamat sampai tujuan. Tunggu dulu. Tolong berikan ini padanya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ini cincin untuknya. Aku berjanji menemuinya. Kalau kamu tidak membawa bukti, bagaimana dia akan percaya padamu? Conger. Baiklah, masuk dulu. Kita bicara di dalam. Ada perlu apa? Aku buatkan teh untukmu ya. Aku sudah menemuinya. Kenapa dia tidak mau mengakui aku? Conger. Kadang kita tidak bisa menilai sesuatu hanya dari permukaannya saja. Ibumu punya alasannya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari kalian. Saat aku bertemu denganmu, aku pun tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Tapi aku sungguh-sungguh ingin menebus semua kasih sayang ayah yang hilang selama ini. Kalau ibumu tidak mau mengakuimu, tidak apa-apa. Kamu masih punya ayah. Aku kira setelah tahu kebenarannya, aku bisa kuat. Aku akan bahagia dan senang. Tapi ternyata tidak. Kenapa?
Kenapa semua orang yang kucintai harus meninggalkanku? Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Chonger, jangan terlalu sedih. Hidup itu seperti perjalanan, kita semua hanyalah pejalan kaki. Pernah dengar? Kadang hidup ini seperti perjalanan ini. Di perjalanan, kita akan bertemu banyak orang yang sangat penting bagi kita. Seperti saudara, sahabat, orang yang paling kau cintai seumur hidupmu. Mereka hadir meramaikan hidupmu, berbagi suka dan duka. Tapi orang-orang itu pada akhirnya akan pergi meninggalkanmu, menghilang selamanya dari pandanganmu. Saat kita terus melangkah di perjalanan hidup, kau akan melihat satu persatu orang yang paling kau cintai pergi meninggalkanmu. Perasaan seperti ini sungguh menyiksa. Kita di perjalanan hidup. Tapi hidup ada pasang surutnya. Banyak rintangan yang harus kau hadapi dan taklukkan. Kalau Tuhan benar-benar ingin mengambil kembali cintamu, setidaknya Dia kembalikan kasih sayang keluarga untukmu. Iya kan, Nah? Ayah, Junjie, Mama, kamu sudah sadar? Pelan-pelan. Ma, hari ini badanmu sudah agak mendingan? Ma, maafin aku. Ini semua salahku. Kemarin aku bikin Mama kaget sampai sejauh itu. Ayah semalaman nemani kamu, loh. Aku juga semalaman gak bisa tidur, mikirin semuanya. Ma, lihat bunga yang aku beliin buat Mama. Aku sengaja kesini buat minta maaf sama Mama. Nak. Bukan salahmu. Mama yang salah karena nutupin semuanya. Selama ini Mama nggak punya nyali buat jujur sama kamu. Ma. Udah, nggak usah dipikirin lagi. Ayah udah cerita semuanya soal masa lalu ke aku. Jadi kamu nggak marah sama Mama? Mama aku yang polos banget. Emangnya anakmu ini sebegitu nggak ngertinya? Kingshan? Kakakmu tadi terbang subuh-subuh. Harusnya sekarang udah nyampe di Bali. Semoga ayah nggak kenapa-kenapa. Oh iya, Chonger ada hubungi kamu nggak? Kamu nyariin dia? Iya, HP-nya nggak aktif. Terus dari hotel juga katanya dia nggak masuk kerja. Memangnya ada perlu mendesak? Kakakmu nitip barang buat dikasih ke dia. Ya mungkin dia lagi sibuk. Kalau nggak mendesak banget, tunggu dia balik aja nanti. Ya udah, mau gimana lagi? Setelah selesai sarapan, aku akan mengajakmu melihat kerajinan khas Indonesia. Sayang, aku tidak ingin pergi kemana-mana. Kamu bilang kondisi mentalmu baru saja membaik. Lebih baik istirahat saja di hotel. Kamu jangan khawatir. Iya, kemarin aku tiba-tiba pusing, tapi sekarang sudah tidak apa-apa.
Ada apa denganmu? Sayang, sejak kita menikah sampai sekarang, aku merasa aku bukan ibu yang baik, apalagi istri yang pantas untukmu. Ada apa? Kenapa kamu bicara seperti itu? Belasan tahun yang lalu, aku melakukan satu hal yang sangat menyakitimu. Aku tidak pernah memberitahumu. Selama ini Huan Liang memakainya sebagai ancaman untuk menjeratku. Saat itu, kamu sibuk mondar-mandir mengurus bisnis di luar. Jiatong dan Jiahao juga ada Kak Tau yang mengurus. Aku benar-benar merasa sangat kesepian sendirian. Jadi Huan Liang mengajakku bermain mahjong. Aku membuat masalah. Saat itu aku berutang sangat banyak. Para penagih utang memaksaku untuk membayar. Aku sangat ketakutan, aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu juga tidak ada di rumah. Aku tidak berani memberitahumu. Huan Liang memberiku sebuah cara. Dia memberiku kontrak palsu untuk kutandatangani. Tertulis banyak sekali dana proyek. Saat itu aku benar-benar ketakutan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Di bawah ancaman dan bujukannya, aku menandatanganinya. Setelah menandatangani, aku benar-benar sangat ketakutan. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kamu juga tidak ada. Huan Liang dan si penagih utang itu pasti sudah bersekongkol. Kalau tidak, mana mungkin bisa sebegitu kebetulannya? Kamu sudah masuk perangkap mereka. Suamiku, aku benar-benar menyesal. Menyesal karena tidak memberitahumu lebih awal. Ini salahku. Aku benar-benar salah. Huan Liang terus-menerus memeras dan mengancamku. Makanya aku menggelapkan uang perusahaan. Sudahlah, itu kan sudah lewat. Kenapa kamu masih seserius itu? Lagian, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Kita ini sudah bertahun-tahun jadi suami istri. Bertahun-tahun. Tidak mudah loh. Iya kan? Suamiku, Sini, berdiri. Luai. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu mau jujur padaku saja. Aku sudah sangat tersentuh. Aku mencintaimu. aku akan selalu mencintaimu. Aku selalu sangat mencintaimu. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Permisi, boleh tolong tunjukkan jalan ke kamar? Di sebelah sana. Terima kasih. Ada apa ini? Cepat lari. Gempa. Cepat lari. Cepat. Gempa. Gempa. Kenapa ini? Pegangan. Ini gempa. Gempa? Gila. Aku buka pintu. Saat seperti ini.
Gempa. Cepat lari. Cepat lari. Cepat. Shen Laosan, kau mau apa? Kau mau apa? Cepat lari. Cepat lari. Gempa. Cepat lari. Gempa, gempa, cepat. Tolong. Cepat lari. Gempa. Cepat pergi. Cepat lari. Cepat lari. Cepat. Lari. Cepat. Cepat lari. Ayah. Ayah. Ibu. Kenapa bisa jadi begini? Ayah. Ibu. Kenapa bisa? Ayah. Kenapa tidak diangkat? Penjual asuransi. Bukannya kau lembur? Kok pulang? Oh iya, ayah. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Ternyata Lin Chong Er itu anak kandung Feng Yasiu. Sama pria asal Taiwan. Seriusan? Dan Xie Junji juga sudah tahu soal ini. Pantesan selama ini Feng Yasiu pisah ranjang terus sama suaminya. Menarik juga. Tapi si Xie Junji itu juga bukan orang kalem. Masih ada satu hal lagi. Sebelum pulang, aku dengar Jia Hao tadi malam juga terbang ke Bali. Lu Jia Hao ke Bali? Ngapain dia? Ngapain aku nggak tahu, tapi dia pergi buru-buru banget. Kemungkinan ada masalah di sana. Pah, aku capek. Aku ke kamar dulu ya. Halo, Kak Liang. Kok nggak angkat teleponku sih? Tadi lagi nggak bisa ngomong. Kamu gimana? Nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, aman. Gimana urusan yang aku suruh? Beres. Kamu yakin? Kak Liang, aku ini kapan pernah bohong sama kamu? Dua-duanya udah beres semua. Oke, aku paham. Terus uangku gimana, Kak? Kamu belum boleh pulang sekarang. Kamu harus bantu aku satu hal lagi di sana. Kak Liang, kamu main-main sama aku ya? Kamu ngomong apa sih? Buat apa aku main-main sama kamu? Dengar ya, urusan ini wajib kamu bersin. Urusan apa sih? Anaknya Lu Tianming, Lu Jiahao. Sekarang udah sampai di Bali. Kamu harus pakai segala cara buat habisin dia. Sekarang aku kirim fotonya ke kamu. Liang, orang ini pernah kulihat. Kau juga kenal? Di mana kau lihat? Barusan di hotel. Kenapa tidak kau habisi sekalian saja dia? Mana aku tahu? Mana aku tahu kau mau membereskan dia? Iya. Aku tidak menyalahkanmu. Sekarang kau harus cari segala cara. Habisi dia. Halo?
Liang, kau tidak bercanda kan? Di sini ada tsunami, ada gempa. Sudah kacau balau. Kemana aku harus mencarinya? Aku tidak peduli caranya. Aku cuma mau hasil. Baik, Liang. Aku akan berusaha semampuku. Ku beritahu kau, dengarkan baik-baik. Ini bukan soal coba-coba. Kalau Lu Jiahao pulang dalam keadaan utuh, aku hancur. Kau juga tidak akan lolos. Mengerti? Halo? Liang. Tsunami terparah sejak 2004. Dampaknya paling dahsyat. Melanda banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Tsunami kali ini memang tidak seburuk 2004. Namun kawasan dekat pusat gempa, Bali dan tempat wisata lainnya mengalami kerusakan sangat parah. Di Bali, jumlah korban dan orang hilang belum bisa dipastikan. Berbagai negara telah mengirim tim penyelamat. Tsunami ini separah itu. Lebih parahnya lagi, Ku dengar seluruh keluarga Direktur Lu sedang berlibur di Bali. kalau begitu Jiahao, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan negara lainnya. Tsunami kali ini memang tidak seburuk 2004. Ayah, kenapa menyuruhku makan siang di Hua? Ada hal apa sampai tidak bisa dibicarakan di rumah? Sudah lihat beritanya? Dalam perjalanan ke sini tadi, aku dengar radio membahas soal tsunami di Nanyang. Katanya sudah berdampak ke belasan negara Asia Tenggara. Yang paling aku khawatirkan sekarang itu Bali. Bali? Bukankah itu tempat Jiahao pergi bersama Paman Lu dan Bibi Luo? Mereka tidak akan kenapa-kenapa kan? Ini bencana besar, Feng Feng. Ada satu kemungkinan. Pemilik lama dan baru Yuhua tidak akan bisa kembali lagi. Tidak mungkin. Aku sedang mengirim pesan ke temanku di Bali. Menunggu telepon mereka. Semoga mereka baik-baik saja. Oh ya, pesankan aku whisky, double. Tapi ya, Chong kamu kemana saja? Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? HP-ku mati kemarin, aku lupa mengisi daya. Lalu Jiahao meneleponku berkali-kali. Tapi tidak kudengar sama sekali. Sebenarnya ada apa dengan dia sampai pergi secepat itu? Direktur utama kami mengalami masalah kesehatan. Jadi Jiahao langsung berangkat ke Bali malaman untuk menjemput orang tuanya. Sebelum pergi, dia menyuruhku menyerahkan ini padamu. Apa itu? Coba lihat saja. Jiahao ingin membuktikan dia tidak berbohong. Ini cincin berlian yang dia pilih sendiri. Sebenarnya, awalnya dia ingin memberikannya saat melamarmu tadi malam. Tapi karena tidak memungkinkan, dia menyuruhku menyerahkannya padamu. Terima kasih. Lu Jiahao tidak membohongiku. Aku sudah salah paham padanya. King Shan, apa dia bilang kapan akan pulang? Kapan dia akan membawa ayah ibunya? Ini tsunami paling merusak sejak tsunami besar Samudra Selatan. Dampaknya melanda banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Meski tsunami kali ini tidak separah tahun 2004, tapi area dekat pusat gempa, Bali dan banyak destinasi wisata lainnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Di Bali, jumlah korban luka dan orang hilang saat ini belum bisa dihitung. Berbagai negara sudah mengirim tim penyelamat. Bu, Pelan sedikit. Aku susah payah menenangkannya sampai tertidur. Berita tadi benar-benar mengerikan. Banyak sekali orang yang meninggal. tiba-tiba terjadi tsunami besar di Samudra Selatan. Entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Kalau begitu telepon saja mereka. Sudah ku coba, tapi tidak ada yang tersambung. Bagaimana ini? Apa mereka benar-benar tertimpa musibah? Chong kamu tenang dulu. Jiahao itu orangnya selamat, pasti ada jalannya. Aku sekarang ke konsulat Indonesia dulu, aku cek. Siapa tahu ada cara buat hubungi mereka. Kamu tunggu aku di sini dulu ya.
Nona Lin, jangan panik dulu. Aku ambilkan air minum ya. Makasih, Kak Tao. Jia Hao. Jun Jie. Makasih kamu mau ketemu aku hari ini. Aku tahu belakangan ini. Perasaan kamu mungkin lagi nggak baik-baik aja. Tapi aku tulus. Berharap bisa duduk berdua dan ngobrol baik-baik sama kamu. Kamu itu anak kandung Mama. Dia sudah cerita semua kejadian sebelumnya ke aku. Aku harap kamu bisa maafin dia. Semua yang dia lakukan dulu itu karena terpaksa. Dia sendiri merasa sangat bersalah dan nyesel. Terus dia kena serangan jantung, masuk rumah sakit. Direktur Feng masuk rumah sakit? Iya. Ini semua salahku. Tapi dia sangat kangen sama kamu. Dia ingin kamu ke rumah sakit menemuinya. Aku bisa ngakuin kamu sebagai kakakku. Satu-satunya syaratnya, aku harap kamu bisa maafin Mama. Dia nggak boleh kena guncangan lagi. Kamu dengerin aku ngomong nggak sih? Jia Hao kenapa-kenapa? Apa maksudmu? Lu Jia Hao kenapa-kenapa? Aku ngomongin Mama kita, kamu malah ngomongin pacarmu. Mama kritis, ingin ketemu kamu. Maaf ya. Maafkan aku. Kamu ini gimana sih? Nggak salah dengar kan? Surat keluar ibu sudah kuurus semuanya. Kita bisa pulang kapan saja. Lin Chong-er pernah datang menjengukmu? Sebenarnya dia itu orangnya gimana sih? Aku sudah menemui dia. Dengan tulus menerima dia sebagai kakakku. Aku juga sudah bilang kalau kamu sakit. Berharap dia mau datang menemuimu. Dasar orang nggak punya hati. Tega-teganya nggak datang menjengukmu sedikit pun. Bu, tunggu di pintu depan ya. Aku ambil mobil dulu. Chong-er, kenapa kamu datang? Zhang Donghui itu memang ayah kandungmu. Aku tahu kamu benci aku karena tidak memberitahumu. Apalagi karena aku tidak mengakui kamu. Sekarang ayah kandungmu sudah muncul. Bisakah kamu dengarkan juga penderitaanku? Aku dan ayahmu dulu pacaran atas dasar cinta. Suatu hari, hari yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Sekaligus hari ketika dia tiba-tiba meninggalkanku. Tapi dia tidak tahu kalau aku sedang hamil. Saat itu aku juga mengira dia akan segera kembali. Jadi tidak terlalu memikirkan hal ini. Tapi kemudian hari demi hari berlalu. Kandunganku semakin terlihat jelas. Dia tidak menelepon sekalipun. Tidak mengirim telegram, bahkan sepucuk surat pun tidak. Dia hilang tanpa jejak. Mencari kabar tentang dia kemana-mana, dan akhirnya aku tahu. Dia menikah dengan perempuan lain. Dunia batin saya hancur seketika. Kamu benar-benar hancur? Zhang Donghui memang menikah dengan perempuan lain. Tapi bukankah kamu juga menikah dengan Xie Jinchai? Lihatlah, setelah hancur pun hidupmu bahagia sekali. Apa bedanya Zhang Donghui itu dengan ayah kandungku? Padahal selama bertahun-tahun dia terus mencarimu. Mencari darah dagingnya sendiri. Tapi kamu
Chong-er, Zhang Donghui itu ayah kandungmu. Kamu boleh saja menerima semua yang sudah dia lakukan. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan dan membenciku atas hal-hal yang terjadi setelahnya tanpa membedakan apapun. Zaman sudah berubah. Kamu yang sekarang tidak akan pernah paham kesulitan seperti apa yang kuhadapi saat itu. Di zaman itu, hamil di luar nikah bagi seorang perempuan baik-baik. Artinya apa? Artinya perempuan itu dianggap perempuan nakal. Perempuan tidak tahu malu. Semua cacian itu bisa mendorong perempuan baik-baik ke jurang keputusasaan. Bahkan sampai ke liang kubur. Aku memang pernah berpikir untuk mati. Tapi ada nyawa yang hidup di dalam perutku. Aku bimbang dan ragu. Melewati begitu banyak malam tersiksa tanpa bisa tidur. Akhirnya aku menang melawan diriku sendiri. Aku cuma punya satu tekad. Aku harus melahirkanmu. Aku tidak punya hak membunuhmu. Harusnya kamu tidak usah melahirkanku. Tahu tidak? Kalau aku tidak ada di dunia ini, aku tidak akan merasakan kesedihan dan penderitaan seperti sekarang. Tidak. Aku tidak menyesal melahirkanmu. Yang kusesali adalah, setelah aku melahirkanmu, aku tidak seharusnya menyerahkanmu ke orang lain. Benar. Lalu kenapa kamu menyerahkanku? Kenapa? Setahuku, aku punya ibu angkat. Aku punya kepala panti. Aku punya bibi-bibi di panti asuhan. Tapi satu-satunya yang tidak kumiliki adalah kamu. Ibu kandungku sendiri. Ya, semua yang kamu katakan itu aku akui. Saat itu, aku memang tidak waras. Aku lemah. Aku bahkan mengaitkan kamu dengan dia. Ya, aku paham. Aku tahu semua yang kamu lakukan itu karena kamu membencinya. Kamu benci laki-laki itu, jadi kamu benci aku. Kamu pikir itu wajar, begitu? Aku akui saat itu aku membencinya. Tapi aku tidak membencimu. Kamu itu darah dagingku, kenapa aku harus membencimu? Tapi kalau kamu tidak membenciku, kenapa kamu membuangku? Apa Xie Jingcai yang memaksamu? Tidak. Chong-er, Om Xie itu orang baik. Dia memaklumi dan menerima semua yang pernah kulakukan. Dia bahkan mau menerima kamu. Tapi aku tahu keluarganya di daerah sana adalah keluarga pedagang terpandang. Orang tuanya sama sekali tidak bisa menerima menantu perempuan yang punya cacat secara adat. Demi bisa menikah masuk ke keluarga mereka, terpaksa aku membuangmu. Dan ini jugalah alasanku, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Tak bisa kumaafkan. Betapa mudahnya pengakuan dosa itu terucap. Tak bisa kumaafkan. Apa waktu itu kamu tidak tahu aku ini tidak bersalah? Memang Zhang Donghui yang mengkhianatimu. Tapi aku ini darah dagingmu sendiri. Saat kamu melahirkanku, aku sudah kehilangan ayah kandungku. Saat kamu mengusirku pergi, aku bahkan kehilangan ibu kandungku. Apa semua itu tidak pernah terlintas di pikiranmu? Aku memikirkannya. Semua sudah kupikirkan. Tapi aku benar-benar tidak punya jalan lain. Aku tahu semua. Tak sanggup hadapi mereka. Satu-satunya pilihanku hanyalah melarikan diri. Aku tahu yang kulakukan ini salah. Aku tahu setelah mengusirmu pergi, seumur hidupku akan dihantui penyesalan yang menyiksa. Malam saat kau kutinggalkan, air mataku habis kering. Berkali-kali ingin menjemputmu kembali. Tapi begitu teringat kenyataan, aku mundur. Hari-hari setelah kau kutinggalkan, bagiku itu siksaan. Siksaan yang amat pedih. Siang hari aku hanya bengong sepanjang hari. Malamnya aku tidak bisa tidur semalaman suntuk. Lalu ku dengar ayah angkatmu meninggal karena sakit. Kau dikirim ke panti asuhan. Malam pertama, kau tertidur sambil menangis. Dan aku, di balik jendela itu, menunggumu semalaman. Aku ingin sekali masuk memelukmu. Aku ingin sekali masuk menciummu. Tapi aku benar-benar tidak punya keberanian itu.
konyol sekali. Benar-benar konyol. Sampai sekarang aku masih ingat seperti apa diriku saat itu. Setiap hari menanti ayah dan ibuku datang menjemputku pulang. Dari penuh harapan, lalu berharap. Sampai kecewa, dan akhirnya putus asa. Tapi hari ini aku baru tahu. Ternyata saat itu, ibu kandungku ada begitu dekat denganku. Dia bisa dengan mudahnya mewujudkan keinginanku. Dia bisa menjemputku pulang. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia tidak bisa, kan? Kalau dia menjemputku pulang, dia akan kehilangan mahkota kebahagiaannya sendiri. Bukan begitu? Buat apa dia menjemputku pulang? Buat apa dia mewujudkan keinginanku? Karena aku ini cuma anak haram, kan? Dia sudah melahirkanku ke dunia ini, itu sudah cukup baginya. Buat apa dia mewujudkan keinginanku? Aku memang tidak pantas punya keinginan apapun. Karena aku ini cuma anak haram. Nyonya Shi Jincai. Chong'er. Chong'er. Semua rasa sakitmu, semua kepedihanmu, aku tahu semuanya. Seberapapun kamu membenciku, aku terima. Tapi aku mohon, jangan seperti ini. Kamu tidak boleh kehilangan kendali, Chong'er. Aku kehilangan apa? Apapun yang hilang dariku, apa urusannya denganmu? Aku ini kucing jalanan atau anjing jalanan? Sekarang kau mau pura-pura baik hati? Ku beritahu ya, aku tidak butuh. Chong'er, aku sudah menceritakan semuanya dengan jujur padamu. Kau masih belum bisa memaafkanku? Aku maafkan kau. Siapa yang memaafkanku? Baik, aku maafkan kau. Aku maafkan semua yang sudah kau lakukan padaku. Ikatan darah dan kasih sayang ini semuanya palsu. Aku maafkan semua yang sudah kau lakukan padaku. Itu berarti yang namanya anak kandung. Semuanya hanyalah buah pahit yang ditanam orang tua. Aku maafkan kau. Katakan saja. Apalagi yang kau mau aku maafkan? Aku maafkan semuanya. Chong'er, kumohon jangan seperti ini. Jangan perlakukan aku seperti ini, kumohon Chong'er. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kau sudah bercerita banyak tentang masa laluku. Aku takkan hidup dalam masa lalu yang menyakitkan. Aku akan hidup untuk masa depanku. Lu Jiahao hilang di Pulau Dewata. Pulau Dewata? Ya. Jadi aku akan mencarinya. Aku yakin dia pasti masih hidup. Dulu kau begitu mudahnya menyerah dan meninggalkanku. Aku takkan menyerah pada hal berhargaku. Chong'er, aku tidak melarangmu mengejar kebahagiaan masa depanmu. Tapi kau tidak boleh pergi ke Pulau Dewata. Dalam hal ini kau tidak boleh bertindak gegabah. Soal mengejar kebahagiaan masa depanku, kau benar-benar tidak punya hak untuk bicara. Chong'er, aku pernah bersumpah. Aku pasti akan menemukan penolong rahasia itu. Hari ini, aku menemukannya. Akhirnya aku menemukannya. Terima kasih. Terima kasih, Direktur Feng.
Soal kalung Mazu ini, aku harap satu untukmu, satu untukku. Kalau sudah dipakai, ini mewakili diriku. Untuk menjagamu setiap hari. Biar semua kesialan yang belakangan ini menimpamu berkurang. Tolong percaya padaku. Aku benar-benar tulus padamu. Sejak awal aku sudah yakin. Kaulah satu-satunya wanita yang akan kucintai seumur hidupku. Sayang, kamu kenapa? Ada yang terluka? Aku nggak apa-apa, cuma luka kecil, lecet sedikit. Kamu bikin aku panik. Kenapa nggak pulang? Ada orang yang nyelamatin aku harus jagain dia dulu. Siapa? Di mana dia? Aku antar kamu ketemu dia, ya. Nah, ini dia orangnya. Dia? Dia sendiri udah luka separah itu. Mana mungkin dia bisa nyelamatin kamu? Waktu tsunami datang kemarin, air laut nyeret aku berenang lama banget. Pas hampir tenggelam. Untungnya dia ada di atas dahan pohon itu. Dia ulurin tangannya dan narik aku balik. Kalau enggak, hari ini kamu nggak bakal bisa lihat aku lagi. Oh begitu ceritanya. Lalu bagaimana? Setelah itu airnya surut. Dia kembali ke hotel mencari keluarganya. Aku lihat dia terbentur tiang listrik dan kepalanya terbentur. Sekarang dia tidak tahu apa-apa. Setiap hari hanya aku yang menjenguk dan merawatnya. Keadaanku begini. Aku di sini setiap hari merawatnya. Bagaimana kalau kita bawa dia pulang ke Singapura? Ya, aku bawa dia pulang ke Singapura. Cari dokter yang bagus untuk menyembuhkannya. Jadi dia bisa tahu siapa dirinya sebenarnya. Xiao Wei, guru sudah pulang. Guru, mereka sudah pulang. Guru sudah pulang. Guru Gui, guru. Sini Xiao Wei. Aku sangat khawatir. Mana Paman Gui? Paman Gui.
Syukurlah kalian tidak apa-apa. Kau tahu betapa khawatirnya aku pada kalian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo duduk-duduk, duduk-duduk. Ini siapa? Dialah orang yang kubawa pulang dari Bali. Sudah kuceritakan lewat telepon kan? Oh, orang yang kalian selamatkan di Bali itu. Dia lupa semua hal. Kau beri nama Aki ya? Aki kenapa? Dia bisa bertahan hidup dan tidak mati. Itu keajaiban. Aki ya. Aki, mulai sekarang namamu Aki ya. Aki, Aki. kamu beneran tinggal di sini sekarang ya? Angkat tangan, jongkok. Buka kaki. Kalau guru yang turun tangan, memang beda. Pasti, guru ini dijuluki Chen Zhen-nya perempuan. Aku ke toilet dulu ya. Bukannya kamu baru ke toilet? Kok ke toilet lagi? Bocah, bukankah sudah kubilang padamu? Tulang ototmu ini tidak cocok buat latihan bela diri. Jadi, diam-diam mencuri ilmu silat keluarga Chen? Enggak, bukan begitu. Kamu ngapain? Ganggu Aki lagi? Enggak, aku cuma bercanda sama dia. Katanya kamu mau ke toilet? Oh iya, lupa. Lupa. Kamu ini ya, sudah sebesar ini. Dia ganggu kamu malah diam saja. Tidak bisa lawan? Tidak menggangguku. Kakak guru cuma mau bantu aku. Lagian, aku baru ingat. Aku mau bantu Paman Gui. Makan. Tunggu, aku ganti baju dulu. Ikut kamu. Guru, lihat lapak hari ini bersih sekali. Semua dibersihkan Aki sendirian. Kacanya juga dia yang lap. Lalu sambal ini. Lihat, semua dibungkus Aki. Luka Aki baru saja sembuh. Mulai sekarang, jangan suruh dia kerja berat-berat lagi. Gak apa-apa, aku bisa kok. Guru, Paman Gui, kalian percaya saja sama Aki. Kalau dia nggak dikasih kerjaan, dia malah makin tersiksa. Oke, Bos, aku pesan nasi ayam crispy. buka puasanya, ayo. Aki, aku tahu niatmu mau bantu itu bagus. Tapi kamu juga jangan terlalu memforsir dirimu sendiri. Gak capek kok, ini Yamaha biasa aja, santai. Xiaowei, kamu harus lebih perhatian sama Aki ya. Dia sekarang lagi butuh-butuhnya dukungan orang. Guru tenang aja, aku pasti jagain dia. Serius, aku benar-benar makasih. Ada kamu, ada guru, ada Paman Gui, kalau enggak, aku nggak mungkin bisa kerja di kedai nasi ayam ini. Makasih. Ngapain sih bilang makasih segala? Biar aku beritahu, sebenarnya pas pertama kali guru dan yang lain bawa kamu pulang, aku udah ngerasa kamu familiar banget. Kayaknya pernah lihat di suatu tempat. Aku familiar? Aku pernah ketemu kamu di mana ya? Maksudku kayaknya gitu. Sebenarnya pas ayahku baru meninggal. Hidupku benar-benar menderita, walaupun aku nggak hilang ingatan.
Tapi tiap hari jalan kayak orang linglung. Waktu itu aku berharap ada seseorang yang bisa menemaniku setiap hari, membantuku keluar dari masa kelam itu. Tapi aku malu untuk mengatakannya. Jadi aku terus berpura-pura kuat di depan orang lain. Aki, melihatmu sekarang, aku jadi teringat diriku dulu. Aki, kamu mau aku temani? Benarkah? Kamu tidak akan merasa terganggu? Baguslah, aku takut kamu malah bosan denganku. Tidak, mana mungkin. Sungguh? Kalau begitu, nanti aku bisa menemuimu setiap hari. Aku bisa mengajarimu memasak dan memakai pisau. Oh iya Aki. Mau belajar tinju? Aku bisa mengajarimu. Belajar? Kamu barusan sudah mengajariku, aku bisa. Tidak cuma gerakan tangan saja. Kakimu harus kuda-kuda seperti aku. Pukul! Ayo belajar, kamu tidak boleh cuma lihat saja. Lebih baik aku saja. Kuda-kuda. Lebih baik aku pelajari di rumah saja. Aku pergi ya. Kuda-kuda dulu, lalu tangan kanan pukul. Ayo jongkok. Lebih rendah lagi. Kuda-kuda harus kuat. Tadi kamu tidak. Kuda-kudamu harus kokoh. Kamu tidak serendahku, kamu baikku. Jadi lihat aku, ikuti aku, keluarkan tinju kananmu. Lihat, kamu saja tidak jongkok serendah itu. Ayo, kuda-kuda kita harus stabil ya. Lalu kedua tangan di pinggang. Kita keluarkan tinju kanan dulu. Tarik tinju kanan, lalu keluarkan tinju kiri. Semoga Dewi Kuan Im melindungi. Semoga Aki kita cepat pulih ingatannya dan mengingat masa lalunya. Semoga dia bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Sayang, sudah 2 tahun. Sayangku, kamu ini jangan setiap hari mengganggu Dewi Kuan Im hanya karena hal kecil begini. Hal kecil bagaimana maksudmu? Coba pikir, anak sebaik itu hilang. Keluarganya pasti sangat cemas. Iya. Dia masih muda dan rajin membantu di toko. Aku tahu itu, sangat meringankan tenaga kita berdua. Kalau mau hemat, cari karyawan baru. Kamu ini mau anak itu jadi buruh kita seumur hidup. Aku tahu. Sayang, lihatlah, kita berdua tidak punya anak. Bagaimana kalau kita angkat dia jadi anak angkat kita? Bagaimana? Nanti kita juga ada yang merawat kita di hari tua. Dasar bapak tua egois. Kamu ini egois sekali. Iya, kamu memang ada yang urus. Tapi bagaimana dengan orang tua kandung Aki? Lagi pula, apa maksudmu kita tidak punya anak? Bukankah kita masih punya Xiao Wei? Xiao Wei. Tanghu menitipkan Xiao Wei pada kita. Sampai sekarang Xiao Wei bahkan belum pernah memanggil kita ayah dan ibu. Kamu ini kelewat pengen punya anak ya? Waktu Huzi kena musibah itu, Xiao Wei umurnya berapa sih? Kita saja belum pernah ngurusin dia sehari pun. Masa kamu berharap dia manggil kamu bapak?
Ya ampun deh. Menurutku sekarang ini udah bagus kok. Udah bagus. Nanti kalau Xia Wei udah nikah, dia bakal pergi. Aki juga bakal ingat lagi siapa dirinya. Dia juga bakal pergi. Setelah itu tinggal aku sama kamu. Dua kakek nenek doang. Udahlah. Ini nasi ayam kamu. Sambal sama kecap manisnya udah habis. Tolong ambilin dong. Maaf ya. Maaf. Cepetan dong, aku masih ada urusan. Kamu ini gimana sih? Aku suruh ambilin sambal sama kecap manis. Kok malah kamu siram langsung ke nasinya gini? Gini mana bisa dimakan? Ini. Aku. Ada nih? Coba lihat deh. Salah ya, aku gantiin. Bos, pelayan kamu ini kok bego banget sih? Dia kerja di sini, kalau nggak 2 tahun ya udah setahun kan? Kok sampai sekarang kerjaan sepele gini aja nggak becus? Ibu yang baik. Aki kami ini otaknya pernah cedera. Mohon dimaklumi ya. Udah diganti kok, maaf ya. Udah beres, makan pelan-pelan aja. Aki gak apa-apa. Kamu ke belakang bantu-bantu aja ya. Aki, coba tebak aku belikan apa untukmu. Coba tebak dulu. Gak tahu? Ya gak tahu. Mau ku bantu cuci? Gak usah. Lihat, roti canai kesukaanmu. Katanya kamu paling suka roti canai ini. Tadi aku lewat Little India, langsung kubelikan buat kamu. Makasih ya. Mau coba satu gigitan sekarang? Gak usah. Sekarang gimana makannya? Aku lagi kerja. Tapi ini kesukaanmu, coba satu gigitan aja. Aku lagi kerja. Jangan ganggu deh. Aku suka lihat kamu serius kerja. Aki, kamu tahu? Kamu pasti malaikat yang dikirim papa buat nemenin aku. Tapi malaikat kok otaknya bego banget ya? Siapa dirimu aja sampai gak ingat? Pasti pas turun dari langit, kepentok kepalamu ya? Udah deh, ini buat kamu, nanti aku main lagi ke sini. Nih, buat kamu, buat kamu. Nanti aku balik lagi. Lihat sini, bagus banget kan? Gak bisa. Aku takut. Gak apa-apa, di sini dangkal kok. Pantai dangkal. Aku takut. Iya. Maaf. Aku cuma mau bantu kamu ingat lagi. Gak nyangka kamu masih takut air. Lain kali gak akan lagi. Aku. Selama 2 tahun ini, apa kamu sama sekali tidak bisa mengingat apapun? Aku tidak bisa mengingat apapun. Aku cuma ingat guru dan Om Gui. Mereka yang membawaku ke sini dari Bali. Selain itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Maksudku, selama 2 tahun ini, kamu cuma ingat Om Gui dan guru? Ya tentu saja ada kamu juga. Ada kakak tertua, ada Cheng juga. Sudah, mereka semua tidak penting. Kamu ingat aku saja sudah cukup. Kalau begitu siapa namaku? Tang Xiao Wei. Terus apa hubunganmu denganku? Tetangga, dan kamu itu asisten dosen guru. Kok kamu bisa bilang begitu?
Selama 2 tahun ini, apa kamu tidak punya Tidak punya perasaan lain padaku? Perasaan apa? Apa maksudmu? perasaan suka pada seseorang? Aku paham. Aku paham. Kurasa kamu tidak paham. Apa yang tidak kupahami? Aku paham. Kamu tahu kenapa aku mau dekat denganmu? Kenapa? Karena kamu muncul saat aku sangat membutuhkanmu. Meski kamu hilang ingatan dan cara bicara mukaku. Tapi untung ada kamu, aku jadi bisa bangkit lagi. Makasih ya. Kamu juga pernah nolongin aku pas aku butuh bantuan. Jadi aku juga masih sama kamu. Makasih buat apa? Nanti pas aku udah beneran bisa bantu kamu pulihin ingatan. Baru deh kamu makasih. Aku ingat. Aku punya ayah sama ibu. Ada hubungannya sama Bali. Ayah ibuku ada hubungannya sama Bali. Aku, mereka. Santai-santai, jangan buru-buru. Kita pelan-pelan aja. Bukan di sini. Cukup ikutin laut ini terus ke selatan. Nanti nyampe deh ke Bali. Aku kangen banget sama keluargaku. Mereka pasti bakal balik. Dokter Ye bilang, ayahku kena kanker hati. Kakakku cuma mau pergi ke Bali buat jemput dia pulang berobat. Tapi nggak nyangka. Aku rasa satu-satunya yang bisa aku lakuin sekarang. Cuma bisa doain mereka tiap hari. Semoga mereka selamat. Jiatong. Kita gantungin pita 2 lebih banyak lagi yuk. Aki. Kamu nggak jagain lapak nasi ayam, malah ngapain kesini? Kakak sulung, hari ini libur. Kamu manggil aku apa? Kakak sulung. Denger nggak? Dia bukan murid guru, kok berani panggil aku kakak sulung? Kamu cuma boleh panggil aku Kak Wang atau Kak Sen. Kak Wang, Kak Sen, Kak Sen. Kalau tidak ada urusan, aku dulunya. Berhenti. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu setiap hari mengejar-ngejar Xia Wei. Pura-pura polos dan bodoh. Xia Wei itu adik seperguruanku. Mau dekat-dekat dia? Bisa. Lewati dulu aku. Ayo, ayo. Aku tidak bisa berkelahi. Kamu ini cowok kok pelin-pelan banget sih. Katanya nonton Wing Chun, katanya belajar bela diri. Katanya jago. Ayo. Aku kasih kamu 3 jurus duluan. Ayo. Aku benar-benar tidak bisa berkelahi. Tidak mau berkelahi? Bisa. Merangkak lewat bawah selangkanganku. Aku lepaskan kamu.
Cepat merangkak. Ini tidak baik ya? Merangkak. Merangkak sana. Cepat, merangkak. Aku hitung sampai 3. Baik. Tidak usah dihitung. Bangun. Kalian sedang apa? Iya, ini Aki sendiri yang tidak mau duel. Dia menyerah. Tanya saja mereka. Iya. Aku salah. Ini salahku, bukan mereka. Kamu. Kalian tidak takut ketahuan guru? Menghilanglah dari hadapanku sekarang juga. Aki, kamu. Pergi. Mereka tidak memukulmu kan? Tidak. Maaf ya. Aku janji, mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Tidak apa-apa. Aku antar kamu pulang dulu ya. Kalau lain kali mereka mengganggumu lagi, kamu harus bilang padaku. Aku pasti lapor ke guru. Aku tak mau kalian bertengkar karena aku. Itu tidak baik. Jangan khawatir. Kami memang selalu bertengkar. Setelah bertengkar kami baikan lagi. Justru kamu selalu diganggu oleh mereka. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Aki, kamu berjanjilah padaku. Apapun yang terjadi, jangan sampai terluka, ya? Aku sudah kehilangan satu orang yang kusayangi. Aku tidak mau kehilangan kamu juga. Hidup ini mana ada yang selalu berjalan sesuai keinginan kita. Bisa menjalani hidup dengan tenang dan damai. Itu sudah jadi kebahagiaan yang paling besar. Apapun yang terjadi, kamu masih punya aku. Kita bisa hadapi bersama. Baik. Paman Gui, kami datang. Sudah pulang? Aku bantu di belakang saja. Ya, ayo. Petiki sayurnya dulu ya. Gimana, Xiaowei? Ngajak Aki main lagi ya? Enggak kok, tadi aku ke tempat latihan bantu guru besar. Kebetulan ketemu Aki, terus aku ingat warung nasi ayammu. Ini kan sudah mau siang, pasti lagi ramai. Jadi sekalian aja aku bawa dia ke sini. Baguslah kalau masih punya hati. Terus, Xiaowei. Iya, bilang aja. Kenapa ya Aki masih belum ingat juga masa lalunya? Iya itu. Aku juga bingung gimana caranya bantu dia pulihkan ingatan. Iya. Sampai sekarang dia bahkan belum tahu nama keluarganya sendiri. Asal-usulnya tidak jelas. Uang juga tidak punya. Coba bayangkan, beberapa tahun lagi umurnya makin tua. Mau nikah saja mungkin sudah susah. Guishu, kok bapak tega ngomong begitu soal Aki? Sekarang dia memang hilang ingatan, tapi hatinya baik banget. Lagi pula dia jujur, rajin, dan kuat kerja keras. Aku sih belum tentu tidak ada yang mau sama dia. Ya sudah. Kita tidak usah bahas Aki. Kita bahas Wang Shen saja. Kenapa belakangan kamu tidak pernah main sama Wang Shen lagi? Jangan sebut Wang Shen deh. Dengar namanya saja aku kesal. Loh, kenapa lagi? Dia Nindasaki. Entah apa isi kepalanya itu. Dasar Wang Shen sialan. Namanya juga anak muda. Darah muda, begitulah. Aku dengar dari gurumu. Beberapa hari lalu dia menang semacam juara bela diri gitu. Kedepannya dia pasti punya masa depan cerah. Om Gui selalu membela Wang Shen. Aku cuma merasa Wang Shen itu orangnya baik. Jadi aku rekomendasikan ke kamu. Kamu itu sudah seperti anak kandungku sendiri. Soal jodohmu, aku harus awasi dengan hati-hati. Tapi aku tetap merasa Aki yang paling baik. Aki itu apanya yang bagus?
Dia nggak punya apa-apa. Aku juga nggak ngarepin apa-apa dari dia. Tetap Aki yang paling baik, Aki. Sudah, aku mau lihat dia kerja dulu. Kamu bersihin sayurnya sendiri ya, aku pergi. Ngapain kamu di sini? Nyanyi dong, lanjutin nyanyinya. Kenapa berhenti? Gak terlalu bisa. Bohong. Tadi kamu jelas-jelas nyanyi terus. Kamu cuma bisa satu lagu ini doang. Pokoknya aku gak bisa. Aku cuma tiap hari dengerin radio terus diputer. Jadi aku ikut nyanyi dikit aja. Terus kamu tahu nggak judul lagu ini apa? Gak tahu. Kamu pura-pura bego ya? Lagu ini itu nama aku, Xiao Wei. Jadi kamu cuma hafal satu lagu ini doang? Aku nanti kesini jemput kamu, mau ajak ke suatu tempat. Oke. Oke, sampai ketemu nanti. Xiao Wei. Xiao Wei. Xiao Wei. Xiao Wei. Aku tahu tadi aku keterlaluan di tempat latihan bela diri. Tapi aku tidak menindas, hanya menantang duel. Dia tidak mau melawanku, dia menyerah. Maafkan aku ya. Sepertinya bukan aku yang harus kau mintai maaf. Kau harus minta maaf pada Aki, pada Aki. Aku. Ini dia tempatnya. Waktu ayah baru meninggal. Hampir setiap hari aku datang ke sini. Melihat sungai Singapura ini. Karena di kampung halamanku, juga ada sungai yang persis sama seperti ini. Setiap kali melihat sungai ini, aku selalu teringat sungai di kampungku. Aku ingat waktu kecil, ayahku sering mengajakku ke tepi sungai. Mengajariku menangkap ikan, juga mengajariku berenang. Aku sangat merindukan ayah. Aki, bisakah kau nyanyikan lagi lagu itu untukku? Lagu apa? Yang tadi kau nyanyikan mengikuti radio itu. Yang Xiao Wei itu. Aku cuma ikut bersenandung saja, tidak terlalu hafal. Kau bohong. Aku mau dengar sekarang, tolong, nyanyikan untukku, sekali saja. Benar-benar mau dengar? Suaraku jelek sekali loh. Ada seorang gadis cantik. Namanya adalah Xiao Wei. Dua tahun lalu, sebelum Direktur Utama Lu mengalami musibah. Kalian semua tahu aku sempat beberapa waktu, karena alasan kesehatan, meninggalkan Yuhua untuk sementara. Sebenarnya berniat pensiun. Tapi setelah Direktur Utama Lu mengalami musibah, aku terpaksa ambil alih demi anakku. Yang selama ini mengembangkan karir di luar, Wakil Direktur Liang. Kupaksa pulang. Untungnya dalam 2 tahun ini,
Berkat kerja keras seluruh karyawan Yuhua, kami membereskan kekacauan dan menjalankan bisnis dengan susah payah. Dan sampai saat ini, sudah ada kemajuan besar. Di meja kalian ada laporan keuangan semester pertama. Kalian bisa melihatnya sendiri. Kinerja Yuhua terus meningkat secara bertahap. Dengan penuh tanggung jawab bisa kukatakan, kemajuan kami bisa menjadi penghormatan bagi Direktur Utama Lu. Dan tidak mengecewakan harapan para pemegang saham kepada kami. Selain itu, ada satu hal yang perlu kusampaikan kepada kalian semua. Sekitar 2 tahun lalu, saat Direktur Utama Lu sedang sakit, beliau menyerahkan surat kuasa kepadaku. Di dalam surat kuasa itu tertulis jelas, apabila Direktur Utama Lu, karena alasan apapun, tidak mampu lagi memimpin Yuhua, maka aku sebagai General Manager, wajib mengambil alih seluruh tanggung jawab dan kewajiban Yuhua. Aku juga bisa sampaikan pada kalian semua, Yuhua saat ini sedang berada di jalur pertumbuhan yang sangat baik. Dalam waktu dekat, Yuhua akan menjadi pemimpin pasar di industri perhotelan kota ini. Kalian semua juga tahu, hubunganku dengan Tuan Lu Tianming dan keluarganya sangatlah dekat. Karena itu, 2 tahun ini sebagai senior, aku sudah berusaha sepenuh hati menjaga Nona Lu. Hari ini aku mengundangnya ke sini sebagai perwakilan pemegang saham terbesar Yuhua untuk hadir di rapat umum pemegang saham kita. Dukung keluarga Lu. Jiatong, sampaikan sesuatu. Terima kasih atas kehadiran para pemegang saham hari ini. Dan terima kasih juga pada Om Liang yang sudah mengizinkanku hadir di rapat hari ini. Namun aku selalu percaya, keluargaku suatu hari nanti pasti akan kembali. Terima kasih kepada para direktur atas dukungan kalian selama ini untuk ayahku. Terima kasih semuanya. Xiao Tong, sebentar, aku antar kamu keliling ke apartemen, biar kamu paham situasinya. Kalau menurutmu cocok, kamu bisa langsung putuskan hari ini juga. Lagi pula ayahku tadi sudah bilang, besok kamu langsung mulai kerja. Terima kasih, Liang Feng. Aku pikir-pikir dulu, nanti aku kabari. Wakil Direktur Xiao Tong, mobil sudah siap. Tidak usah dulu. Aku antar Xiao Tong ke Departemen SDM sebentar. Direktur Liang. King Shan, pegang ini. Direktur Liang, cek ini untuk... Bukan untukmu. Ini mewakili Direktur Utama Lu. Sebagai ucapan terima kasih untuk ibumu, kakak tahu. Kalian berdua, ibu dan anak, selama 2 tahun ini, merawat Jiatong dengan sangat baik. Dan juga karena kamu mau jadi sopirku. Tentu aku tahu. Menjadikanmu sopirku itu, sebenarnya menyia-nyiakan kemampuanmu. Jadi untuk sementara, terpaksa kamu berkorban dulu. Direktur Liang, Anda tahu saya ini. Jiahao yang memaksa saya untuk membantunya. Sebenarnya saya juga tidak punya kemampuan seperti itu. Aku paham. Kalian sudah berteman lama. Aku juga orang yang menghargai hubungan lama. Ibumu sudah bertahun-tahun mengabdi pada keluarga Lu. Usianya sudah lanjut. Sudah saatnya menikmati masa tenang. Saya kurang paham maksud Anda. Aku sudah buat keputusan. Aku dan Liang Feng akan segera pindah ke kediaman keluarga Lu, supaya mudah merawat Tong Tong. Ibumu sudah tua. Sudah waktunya pensiun. Terima uang ini. Beli rumah di kampung untuk ibumu. Biar ibumu menikmati rezeki darimu. Jangan banyak tanya. Ya, bantu selesaikan. Kalau tidak bisa, telepon aku. Aku akan bantu selesaikan semampuku. Ya? Kumohon. Terima kasih, Direktur Liang. Terima kasih, Direktur Liang. Sama-sama. Kalau begitu saya lanjut kerja dulu ya. Ya, silakan. Bagaimana sih cara kalian berjualan? Sudah, kita cari tempat lain saja. Ayo pergi.
Bos besar. Pelanggannya pergi lagi. Bisnis ini masih mau dijalankan atau tidak? Apa toko kita memang sepi pembeli? Toko bunga ini sudah buka 2 tahun. Sekarang bisnisnya makin sepi. Kamu tahu kenapa? Tidak tahu. Dulu waktu toko bunga ini baru buka, semua orang membicarakan. Pemilik toko bunga ini adalah bos wanita tercantik sekota. Ditambah lagi aku ini asisten yang cakap. Bisnisnya makin hari makin ramai. Tapi lihat sekarang. Aku perkirakan kalau begini terus, aku bakal mati kelaparan. Chong-er, aku tahu. Kamu jadi begini semua gara-gara Jiahao. Tapi Jiahao sudah hilang selama 2 tahun. Siapa tahu dia sudah. Kamu bangkit lagi, ya? Kumohon. Lin Chong-er, dengar baik-baik ya. Kalau kamu masih begini terus, aku benar-benar berhenti kerja. Kenapa harus berhenti kerja? Toko bunga sudah begini, kamu bahkan tidak sanggup bayar gajiku. Apa aku harus buang-buang waktu di sini bersamamu sampai habis? Apa toko bunga kita benar-benar tidak ada pemasukan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Chong-er, bagaimanapun juga, kamu harus memikirkan ayahmu. Waktu itu ayahmu tahu suasana hatimu sedang buruk. Kamu tidak mau kembali bekerja di Asiu Group. Makanya dia membelikan toko bunga ini. Dia berharap kamu bisa lebih sering bertemu orang, supaya hatimu lebih terbuka. Setiap 2 hari dia mengirim email kepadaku, menanyakan kabarmu. Kamu selalu menyuruhku berbohong padanya. Menurutmu, apa itu adil untuk ayahmu? Aku mengerti, Wenny. Aku akan berubah. Nah, begitu baru benar. Dengar ya, tadi aku dapat telepon dari klien besar. Dia sebentar lagi datang ke sini. Katanya tidak lama lagi sampai.